안녕하세요. 저는 케라라구입니다. kembali lagi bersama Kera di Pantengin Saranghaeyo. Tentunya Pantengin Saranghaeyo selalu mendatangkan bintang tamu yang pastinya membuat kita saranghaeyo ya. Dan kesempatan kali ini aku ada siapakah? Ada teman aku. Dia ini adalah seorang aktor senior banget. Maksudnya bukan tua tapi senior dalam pengalamannya ya. Dia adalah Rayshard. Annyeong Rayshard. Annyeong. Welcome to Pantengin Saranghaeyo. Thank you so much udah datang di sini. Dan sekarang ini lagi sibuk apa, Rayshard? Untuk saat ini sih masih FTV aja sih. Sama ada beberapa persiapan juga untuk di movie. Oh, movie. Serial saya ya. Di movie juga yang lagi juga berjalan juga sih, udah berjalan. Tapi di bagian taktikal. Bisa dijelaskan taktikal itu? Maksudnya di balik layar kah? Kadang di balik layar, kadang juga ngikut di dalam layar juga kan gak ketahuan karena kan taktikal itu kan kayak seperti tim SWAT di sebuah film action gitu. Wow. Itu filmnya ini berarti untuk bioskop ya? Untuk bioskop, untuk OTT, tapi untuk yang buat sampai 4 bulan ke depan itu untuk bioskop. Ini Rayshard ini pengalaman di sinetron FTV-nya itu luar biasa loh. Karena kita satu angkatan ya kebetulan ya. Kebetulan satu angkatan berarti kita angkatan tua. Bener. Jauh buat tua nih Enggak. Lu kita masih muda kok. Masih muda. Kan? Jadi dulu ini pengalamannya itu salah satunya kita pernah sinetron bareng ya, pernah juga kita FTV bareng juga, kayak udah beberapa kali juga gitu. Dan sekarang lagi disibukkan untuk film baru dan serial baru. Amin. Terus juga FTV masih nggak sih? Masih. Oh masih juga. Masih. Dan aku tuh agak terkapcagi alias agak terkaget-kaget ya, karena kemarin nih kayak ngobrol-ngobrol dan ternyata Rayshard ini juga suka sama perkoreaan. Wow, cowok loh. Jarang-jarang aku menemukan cowok yang suka perkoreaan. Wajar nggak sih kalau cowok tuh suka Korea? Nah, kenapa Anda yang nanya saya? Ya. Kalau menurut aku pribadi sih wajar-wajar aja. Tapi banyak juga yang kayaknya malah kayak apaan sih cowok kok suka Korea gitu. Yeah. Betul. Kayaknya nih semenjak COVID itu tuh kebanyakan orang-orang tuh mau cowok mau cewek tuh jadi terjun ke Korea, tapi khususnya ke K-drama karena kan pada saat COVID tuh kayak gabut mungkin mau ngapain, akhirnya dia nonton streaming OTT, gitu streaming dan ternyata mereka kecemplung juga ke dunia perkoreaan ini gitu. Cuman mungkin nggak K-pop ya, lebih ke K-dramanya gitu. Ya kebetulan aku tuh kayak suka Korea itu bukan di saat pandemi. Oh tapi emang udah suka nih? Udah suka itu dari tahun 2018 sebenarnya. Oh cukup lama dong. Lumayan. Dan itu pertama kali ini yang bikin kecemplung suka sama K-drama atau K-pop? K-pop nggak? Enggak, K-pop lebih ke K-dramanya. Itu apa dan startnya tuh gimana? Awalnya sih iseng aja kan, kayak di Instagram kan suka ada iklan atau apa postingan teman-teman gitu kan. Ada satu kayak film Korea, cuman kayak mukanya face-nya bukan kayak face Korea. Nah itu kayak apa sih? Kok kayak orang Indonesia tapi kan kok orang bilang film Korea gitu kan, pasti lihat. Tapi kan dari bahasanya juga dia bahasa Korea dong. Cuman dia nggak nampilin video, cuman poster dan fotonya doang. Poster, Oke, pasti lihat ternyata film Vagabond kan. Itu pertama kali. Mohon maaf, Vagabond kan Song Joong Ki ya? Bukan. Oh, Lee Seung Gi. Enggak kenal nama, kenalnya muka. Lee Seung Gi ya, Vagabond Song Joong Ki itu Vincenzo, salah kebalik. Oke, terus? Jadi pas inget kok kayak bukan kayak orang Korea gitu kan. Nah, kayak pertama yang buat saya gue lo aja kah apa saya gue nih? Gue lo aja, seenaknya aja. Chonan Dangsin juga boleh, Cho Dangsin, nggak apa-apa. Ya ini aku kamu juga saya Anda. Oke. Jadi tuh gue awalnya itu kan kayak mau nonton film seri itu
pasti ngeliat tuh 1 episode 2 episode nih kan. Pas episode pertama kok seru gitu kan, lanjut ke episode 2 kok makin seru, lanjut sampai akhir. Apakah benar-benar ini nontonnya kayak dalam sehari maraton? Wah. Maraton, pasti maraton. Tapi memang itu kayak aku biasanya nih kalau merekomendasikan film-film Korea, drama-drama Korea sama orang-orang yang mungkin nggak terlalu suka sama perkoreaan, aku pasti rekomennya tuh actionnya dulu. Karena however tuh Korea mau genrenya apapun, mereka itu totalitas banget, actionnya pun kayak bener-bener totalitas gitu. Betul. Itu yang bikin kayaknya ini bisa menjadi satu selling point saya sebagai marketingnya Korea. Ya, saya tuh menjual itu gitu loh. Kayak kamu udah nonton The K2 nggak sih? Gitu ya. Rame kan? Rame. Dia maupun agak-agak endingnya sih agak-agak gitu K2 kan? itu Ji Chan-wook bukan sih? Itu tahu. Oh, kan? Iya benar Okay. di Changgok. Itu jangan-jangan kamu datang ke fan meetingnya kemarin. Emang datang ada? Ada, sempat ada dia. Aku nggak tahu itu justru. Oh nggak tahu ya? Nggak taunya dia fanboynya Ji Chang-wook. Bawa poster gitu ya? Itu rame banget sih, kayak film-film yang aku mau rekomendasi ini buat kalian Yorobun ya, untuk yang mungkin nggak terlalu suka Korea nih dan pengen nonton drama Korea yang bisa enjoy gitu untuk ditonton tuh. Salah satunya ya The K2 atau mungkin Vincenzo, Vagabond, kayaknya yang per actionan gitu. Tapi Healer? kalau iya itu juga sama kayaknya tuh kan Ji Chang-wook fanboy kayaknya Anda. Awalnya sih emang agak suka, maksudnya emang agak Suka actingnya ya. Suka actingnya gitu kan. Tapi pas agak sedikit kecewanya di salah satu filmnya dia. Kalau dia main drama tuh kurang, bener gak sih? Betul banget. Jadi dia tuh kayak cocoknya tuh yang lebih kayak maco gitu. Kalau dia yang kayak, karena dia adegan fightingnya juga oke. Once dia mainnya yang agak terlalu, kita sebutnya agak cheesy lah ya, maksudnya kayak drama banget gitu. Itu kayak kurang, auranya kurang keluar. Tapi bukan berarti jelek. Bukan Berarti jelek, cuman kayak dianya kayaknya lebih cocok karakternya di yang action. Action, Itu betul. lebih dapet. Karena fun fact-nya adalah kalau kita sebagai aktor itu once kita dapat peran tuh yang emang bagus, itu tuh bener-bener bisa mengangkat nama kita juga sih. Betul. Tapi kalau kita peran nih kayak misalnya ada orang nih dapat aktor dapat satu karakter yang kayaknya oke banget, misalnya perannya tuh kayak bener-bener cool banget yang bikin melting semua penonton gitu. Once dia nanti ada dapat next project-nya, terus dia mungkin dapatnya yang kayak misalnya yang satu nih peran yang suksesnya yang dia main ini bos, misalnya jadi seorang bos yang cool banget, yang kece banget, terus once nanti dia pindah jadi gelandangan misalnya kayak gitu tuh langsung kayak emang bener bikin drop gitu. Itu kayak emang pentingnya kita untuk memilih karakter ya, tapi bukan berarti kayak kita picky pengen yang oke-oke aja, enggak juga. Berarti kalau misalnya kamu bisa mainin peran kamu sebagai gelandangan dan kamu bikin orang males ngeliatnya, berarti sukses, bener gak sih? Cuman kan kayak tergantung nih sebagai seorang aktor, kamu nih mau apa nih, komersil kah ataukah kamu mau lebih kayak gue anaknya seni banget nih, bener gak sih? Kalau kita anaknya kayak pekerja seni, peran apapun oke lah gitu. Tapi memang Korea ini tuh menarik banget sih menurut aku untuk entertainmentan. Apa tuh maksudnya? Jadi kayak untuk referensi, benar banget. Jadi kayak kita aku pribadi sebagai aktor itu salah satu referensi film drama itu dari Korea. Oh ya? Kalau kamu sendiri? Mungkin dari actingnya kah? Dari acting mungkin ya sedikit ada aku ngambil dari beberapa aktor sih dari Korea. Salah satunya Chang-wook. Awalnya ya. Sekarang yang lagi kamu favoritin nih, aktor favorit kamu atau aktris favorit kamu siapa? Aku gak kenal nama, aku kenalnya muka. Coba aku bisa browsing sebentar ya. Boleh. Apa ya? Nanti kayak Eci boleh ditempelin, oh ini favoritnya Reza. Dia itu kalau nggak salah main yang di film. Iya filmnya deh, dramanya apa judulnya? Tale of the Nine. Oh ini, aku nggak tahu benar Lee Dong-wook nggak sih? Lee Dong-wook ya? Lee Dong-wook. Lee Dong-wook. Saya kayaknya memang tercipta menjadi marketing. Padahal aku belum nonton sih anyway, cuman aku tahu dia main itu. Itu keren banget. Dia pas apalagi yang awalnya suka sama kayak si Lee Dong-wook ini di film The Guardian atau nggak ada Goblin ya? Goblin ya. Kamu nonton nggak Goblin? Nonton. Nih, itu juga maksudnya gini. Aku agak potong dikit ya. Jadi mereka itu kadang ada fantasinya, kayak The K itu juga ada yang di luar Nurul ya. Yes.
Nurul ya. Nalar. Okay. Di luar itu tapi kayak kok kayaknya tetap seru-seru aja ya nggak sih? Oh buat aku ya gitu. Kayak Memories of Alhambra juga, kamu nonton nggak? Oh itu aku belum. Please banget kamu harus nonton. Maupun ya maksudnya kayak apa nih gitu. Tapi kayak itu keren sih, actionnya dapat. Itu kan dia menceritakan tentang si Memories of di Alhambra atau The Memories of Alhambra ini. Dia menceritakan tentang kayak seorang gamers maker gitu, yang dimana dia gamesnya tuh hidup gitu loh di dunia nyata. Gue susah yang ngejelasinnya. Itu tahun berapa? 2018an nih kayaknya. 2018an? Gitu. Nah soalnya gini, kalau aku tuh kalau nonton drakor itu nggak bisa misalkan aku saat ini lagi nonton ini, terus aku gabungin di saat itu juga aku lagi nonton ini, nggak bisa dua gitu. Jadi aku selesain satu dulu, baru lanjut ntar judul lain gitu. Aku selesain baru judul lain lagi gitu. Jadi kalau misalnya habis nonton satu episode judul satu misalkan, langsung nonton ke judul lainnya 1-2 gitu. Jadi iya pasti jadi kayak kan kita harus dapetin moodnya juga. Yes. Dan kalau aktor sendiri yang kamu suka tadi siapa? Yang pertama Lee Dong-wook. Ji Chang-wook. Kalau aktor ya. Terus satu lagi. Gong Yoo enggak? Gong Yoo itu yang mana sih? Yang Goblin pemeran utamanya. Enggak. Padahal dia keren sih. Ya dia main Train to Busan. Busan. Yang pertama kan. Sama satu lagi itu yang main Big Mouth. Big Mouth, jangan suruh aku mikir lagi nih. Siapa Big Mouth? Big Mouth yang jadi si Big Mouth. Lee Jong Suk. Dia mukanya kan muka Cooper gimana sih yang gimana? Bener kayaknya. tapi dia bisa merubah itu di satu sisi. Langsung cepet berubah menjadi kayak yang sangat ditakutin gitu kan, kayak ini orang misterius itu. Tapi satu sisi lagi dia tuh kayak yang lemah atau gimana gitu. Fleksibel jadi mukanya. Fleksibel banget. Kalau aktris sendiri? Kamu suka siapa? Kalau aktris The Glory. Glory itu siapa? Song Hye Kyo. Nah, ya. Dan dia juga menang banget banyak penghargaan juga deh kayaknya waktu itu. Oh ya? Iya. Song Hye Kyo itu udah kayak senior banget, dia maksudnya kayak udah dari zaman Endless Love dan sampai Full House dan segala macem tuh ya artis besar lah di Korea gitu. Tapi kamu nontonin dramanya juga kan? By the way dia main di Full House. Iya, yang main di Full House. Aku belum nonton di Full House. Please banget kamu harus nonton. Karena perkoreaan itu pastinya selalu bikin baper kalau drama-dramanya. Deep ya? Deep. Tapi emang kamu gak pernah ngerasa baper gitu kalau nonton-nonton? Ada sih kan, suka nangis gak ada. Ada beberapa. Ya, apalagi tentang menyangkut keluarga misalkan gitu kan. Oh iya. Berarti kayak apa yang perkeluargaan itu misalnya kayak Reply apa? Kamu nonton gak yang Reply Hi Bye Mama. Oh iya itu sih. Iya itu sih. Deep banget sih. Ya? Deep banget. Hampir sama kayak serial kita gak sih? Cerita-cerita tentang yang mau di-spill? Mau di-spill? Jangan dulu ya. Terus selain Hi Bye Mama, apalagi nih film yang bikin kamu baper? Mungkin bapernya lebih ke fall in love kali, nggak nangis, pernah nggak? Yang kayak, soalnya kayak di The K itu aja tuh ada scene dramanya kan. Menurut aku kayak simple dramanya, ya tapi dia bikin baper kalau aku pribadi. Kalau kamu sendiri di The K itu dapat nggak tuh kayak feel bapernya? Lupa lagi scene dramanya, dia lupa kayak. Wah kayaknya kan terlalu banyak juga sih maksudnya itu kan. Tapi aku inget kayaknya nggak terlalu sih. Karena emang dia banyakkan actionnya sih. Banyakkan actionnya. Terus kamu kalau nonton kayak gitu bisa sehari kayaknya sehari satu judul oke. Kayak dalam seminggu tuh kayak cukup sering kah atau? Cukup sering, biasanya tuh nonton dari jam 9 malam sampai subuh biasanya kalau lagi nggak ada kegiatan. 9 malam sampai subuh? Yep. 9 malam sampai subuh, sama sih, sama banget. Sampai akhirnya ya bukan kita yang nonton TV nonton kita. Jadi besok udah episode keberapa? Nih kok udah sampai sini kan? Di rewind lagi, oke. Gitu. Terus tapi kalau dalam acting sendiri sangat membantu kan sebenarnya? Iya sih. Kamu ngerasa kebantu nggak sih? Ya karena kita punya patokan, kalau gini kayaknya bagus nih, kalau ini kayaknya kalau lagi marah nggak terlalu lebay, kayaknya dibuat seperti ini kayaknya bagus gitu loh. Iya, tapi karena memang menurut aku sendiri kayak apa ya, kalau mereka itu memang benar nggak lebay. Betul. Bahkan kalau dibandingin dengan Hollywood, menurut kamu gimana? Hollywood dan Korea kan kayaknya dua-duanya bagus, tapi mereka punya karakteristik sendiri.
Kalau Hollywood kan segala sesuatu kan diekspresikan yang benar-benar yang dar gitu. Nah, betul. Tapi kalau misalkan Korea tuh benar-benar dibikin itu yang ngedip yang benar-benar sampai yang nonton itu kayak kok bisa sih gitu lah kayak. Mereka tuh dari gimmick muka aja tuh kayak mimik muka tuh nggak banyak yang kayak ekspresif gitu, tapi dapat gitu. Dia nggak terlalu banyak ngomong, tapi kayak kita ngerti apa yang disampaikan. Kayak film Glory kan? Nah, jujur Li, aku belum. Kamu harus nonton itu. Coba dong ceritain dikit tentang Glory, itu kayak spill dikit biar aku kayak tertarik untuk nonton. Mungkin Yorobun juga ada yang belum nonton. Nih, aku pengen tahu nih, apa yang menarik dari film Glory sampai kamu tuh kayaknya suka banget nih kayaknya. Jadi gini, dia tuh siapa nama perempuannya tadi? Song Hye Kyo. Nah itu dia kan baru bercerai sama siapa yang Song Vincenzo. Joong Ki. Oke. Di situ habis bercerai langsung main film itu kan. Ada sebelumnya, filmnya ada sebelumnya. Sebelum itu ada, tapi nggak jauh lah. Nggak jauh kan ya. Udah pasti di film ini tuh kayak dia bener-bener yang ngerasain kayak kepedihan yang dia bener-bener yang dia mungkin dari pengalaman hidup realnya dia gitu kan, dimasukin ke situ kayak yang dapat semua tanpa dia harus berbicara. Dia tuh selama dia film itu tuh memang jarang senyum. Dia tuh emang bener-bener yang oke, ini gue korban bully gitu kan. Suatu saat gue akan balas lo nih dengan cara gue sendiri gitu kan. Dimana orang lain nggak bisa menyelesaikan, ya gue selesaikan dengan cara gue sendiri gitu. Tapi itu keren banget. Jadi itu tuh ceritanya tentang perempuan yang dibully. Yes. Apa gimana? Jadi dibully dari kecil. Dari kecil dibully. Jadi itu sampai yang ini mau di-spill kayaknya, ntar nonton nggak terus nggak apa-apa. Aku anaknya kalau ada spoiler masih aman. Oke. Jadi itu dia SMP atau SMA gitu kan. Dia itu benar-benar dibully sama satu kelompok perempuan dan duanya itu kan cowok gitu. Sampai badannya disetrika, terus sampai yang badannya dikasih catokan segala macam, dipukulin. Sampai besarnya pun badannya itu masih seperti itu. Masih banyak luka-lukanya. I see. Makanya di situ kan Song Hye Kyo jadi kayak agak kurusan gitu ya. Emang sengaja kayak dia dibikin kurus lebih dan kumal. Iya kan, jadi nggak kayak ruwet gitu, ruwet jadi banget. Cantikannya agak berkurang gitu ya, karena dia totalitas banget aktingnya. Dan kalau dari ceritanya kan tentang pembulian, kasus bully kamu tahu kan kayak lumayan common lah ya di Korea ya, yang aku dengar kan. Terus ketertarikan kamu nonton si drama Glory ini, apakah mungkin ada pengalaman pribadi relate kah, kayak gue dulu pernah ngebully atau dibully gitu? Pernah nggak? Relate nggak sama kehidupan kamu? Gue dibully itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Demi? Yes. Please ceritain. How it? Karena gue kecil itu gendut banget. Masa? Bener. Seriusan? Ya. Paling gendut di sekolah. Oke. Nggak ada leher. Akhirnya gue, sorry ya agak kasar ya. Gue dipanggilnya sebagai babi bunting di situ. Seriusan? Oke. Kayaknya jadi dari kelas 1, gue udah dikatain babi bunting. Semua guru pun tahu dikatain seperti itu, tapi nggak ada yang coba nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Didiemin aja. Gue dibully kayak gitu, temen-temen tahu gitu kan. Yang tadinya yang biasa-biasa jadi kayak kebawa mereka gitu kan. Dia sampai yang dasar lo babi bunting, pala gue dijelekin segala macam. Cuman sampai saat ini ya nyokap nggak tahu gitu. Ya mungkin ini baru pertama kali kayaknya gue cerita gitu kan. Dan kalau pembulian itu kayaknya lumayan membekas sih ya. Banget. Itu ya lumayan membekas banget sih pastinya, dan ada apa ya? Kamu juga menceritakannya agak lebih emosional nih. Apakah masih membekas sampai sekarang, atau mungkin kamu jadi ada dendam pribadi seperti yang dilakukan di film Glory, atau kamu kayak ya udahlah ya gitu? Enggak sih, sekarang lebih tepatnya ya udah, orang mau ngapain juga bukan urusan gua, hidup gua jalanin gua gitu lah. Jadi buat apa gua ngurusin orang lain mau ngomong apa tentang gua gitu kan. Soalnya gua pernah dengar kata-kata di mana ada salah satu podcaster juga, dia bilang katanya selama orang lain ngomongin kita di belakang kita, berarti dia belum pernah bisa berada di depan kita. Betul banget. That's true. Itu selalu kayak, oh ya udah bener juga ya. Jadi gue ngapain harus ngurusin orang yang ngomong belakang gue gitu kan? Berarti bener juga. Iya. Tapi itu kan jatuhnya kan kayak body shaming ya. Kalau waktu itu karena alasannya itu, dan itu kayak yang melakukan juga anak-anak kan, bukan orang dewasa dong. Anak-anak satu SD gitu kan. Tapi jujur aku juga ngalamin sih. Oh ya? Iya, maksudnya kayak
kayaknya semua anak begitu nggak sih? Menurut aku ya kayak rata-rata, atau kita doang yang ngalamin, aku juga nggak tahu. Cuman kayaknya ya mungkin ini nih minusnya menurut aku ya, karena kadang nggak semua orang tua membatasi anak dalam mungkin apa ya. Tapi zaman dulu sih sebenarnya kan belum ada ini. Kalau sekarang kan udah ada kayak banyak anak-anak main iPad, nonton TV. Kalau zaman dulu mungkin ya itu dari cara didik setiap orang tua kan beda ya. Adalah yang kayak mungkin gurunya tipenya yang cuek aja gitu. Tapi ada yang mungkin kayak ngasih tahu dengan cara yang baik-baik, dan itu kayaknya sangat-sangat berpengaruh banget untuk kayak karakteristik si anak tersebut gitu kan. Apalagi dia yang biasa di rumah seperti apa dan ketemu dengan orang-orang baru di sekolah pun akhirnya mungkin menerapkan apa yang memang sudah dia dapat di rumah gitu. Dalam arti bukan berarti dia dibully di rumah, tapi maksudnya kayak how the parents like teach them gitu menurut aku. Dan gue juga kan orangnya yang tertutup ya, karena introvert. dari kecil pun kalau gue cerita sama orang tua atau siapapun pasti yang dibilang lo salah. Kok gue cerita kok gue salah gitu. Lo harusnya gini. Oke. Sering banget gue dibilang setiap gue cerita meluapkan apa isi hati gue, lo salah, lo nggak benar, lo harus begini, lo harus begini. Jadi gue ngerasa ya apa yang gue lakuin selama ini ya gue salah. Jadi kalau gue ada apa-apa gue nggak akan pernah bisa ngomong ke orang lain gitu. Jadi gue pendam sendiri, dan itu terjadi sampai sekarang sebenarnya sih. That's not good. Actually, maaf orang tuanya. Maaf ya. Maaf. Cuman kayak actually itu cara yang salah sih sebenarnya ya. Cuman aku juga nggak bisa komen seperti itu, karena memang ya itu orang tua mendidik anak-anak itu dengan cara-cara mereka sendiri gitu. Ya sekarang balik lagi kita yang sudah dewasa ini yang bisa berpikir baik dan buruk untuk diri kita, yang mungkin kita bisa lebih ambil untuk hal-hal yang positif kita terapkan atau kita resapi. Oke, tapi kalau yang negatif just bye nek gitu, ya kan. Ini jadi deep ya, pembicaraan kita jadi dari ulala jadi deep ya, but it's okay, nggak apa-apa. Ini kayak akan menjadi quotes juga ya buat Yorobun yang nonton. Nah, ngomong-ngomong nih ya kan, kayak memang industri film Korea tuh kayak besar banget. Dan siapa yang nggak pengen bisa kayak berada di sana, berakting sana, atau mungkin bisa beradu akting dengan artis-artis sana. Kalau kamu sendiri nih tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk bisa beradu akting dengan aktor atau aktris Korea, kamu pengennya sama siapa? Itu tadi siapa? Siapa? Nanti kalau kamu ditanya kayak gitu. Si malaikat maut yang di apa? Lee Dong-wook. Iya, sama dia pengen banget. Lee Dong-wook. Apa yang membuat kamu kayaknya ini spesial? Apakah acting dia tuh kayaknya beda dari yang lain atau apa nih? Dia itu kalau misalkan jadi antagonis kayak nggak lebay ya, kayak gitu aja. Ya udah mukanya kayak ya udah cool gitu kan, cool. Cuman ada satu sisi kebelonannya dia gitu. Dia kelihatan dari satu sisi kayak wah, ini cool, keren, serem, tapi kadang suka kok blow on gitu. Iya. Kayak di film dia yang tadi tuh Nine of the Nine Tails itu kan. Oke, dia emang keren, dia kan paling dia kuat gitu kan. Cuman emang ada sisinya kayak dia tuh kayak blow on gitu. Jadi itu yang bikin jadi oke, gitu. Tapi dia kayaknya kebanyakan tuh mainin yang fantasy enggak sih? Iya. Iya kan? Termasuk yang kamu udah nonton yang dramanya belum? Yang mana? Dia sama lawan mainnya yang di Goblin. Dia dibikinin drama lagi, maksudnya kayak dengan lawan main yang sama, yang ceweknya itu, tapi gue lupa judulnya apa. Itu drama, pure drama sih. Tapi kayaknya juga karakternya sama. Benar kata kamu, dia agak-agak nggak bisa serius gitu ya? Nggak bisa serius. Maupun mukanya berusaha serius ya. I see. Berarti udah siap ya nanti kalau misalnya mendapatkan tawaran film dari Korea nih, kayak kamu udah tahu nih gue pengen banget nih acting sama dia. Udah siap dong? Harus siap, pasti siap gak sih? Baru bilang mau nggak main di Korea sama sini? Nggak pakai nanya? Oke. Gratis loh kata dia. Oke. Oke, yang penting apa pengalaman main sama dia gitu. Itu yang namanya seniman sih, benar nggak sih? Kalau seniman itu kadang kita nggak terlalu ngelihat dari kayak matematiknya, tapi kita tuh lebih kayak kita suka nggak sih maininnya? Kita kayak, ini ceritanya menarik nih. Mungkin dari lawan mainnya atau kayak in general lah ceritanya lah.
dan perannya yang akan kita perankan itu malah jadi kayak oke deh, ayo deh gitu. Betul. Jadi kita tuh bekerja itu bukan bener-bener bekerja, tapi apa ya, lebih kayak bermain juga nggak sih? Bermain peran ya. Kita tuh main bukan kerja gitu. Kita bermain peran gitu. Oke, sekarang kita langsung saja ke challenge. Ini kayak aku pengen tahu nih, katanya kan hampir menghabiskan waktu nih sampai subuh nih nonton nih kan. Jadi ada challenge yang mungkin namanya ini kali. Seberapa anak drakorkah kamu? Wow. Yang pertama, sebutkan pemain film Guardian. Di awal udah dikasih tahu ya kalau gua itu nggak kenal nama, kenalnya muka. Ini namanya kan hampir sama semua. Ada Wuk-Wuknya, ada Li-Linya, ya kan? Beda dong. Gak tahu nama-namanya. Ayo bisa. Oke, satu aja sih, Lee Dong-wook. Lee Dong-wook jadi malaikat maut. Dah. Betul. Makanya aku kayak Guardian. Aku langsung ingetnya apa coba? Oh. Akhirnya ku miliki You're my garden angel. Lagu Cinta Laura. Oh. Aku kayak Guardian, emang ada ya? Oh, Goblin. Oke, soalnya dia ini Goblin ini cukup famous ya. Bukan cukup lagi, emang kayak famous banget gitu loh. So, berikutnya adalah ding. Siapakah sutradara film Goblin, drama Goblin? Nama pemainnya aja nggak tahu, apalagi saudaranya. Kali karena gila ini film keren banget gitu, terus kamu langsung browsing, oh dia nih. Berarti kalau sutradaranya dia, gue harus nonton terus nih. Kali aja tahu. Ayo. Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa? Dia turunin. Iang-bol. Siapa? Iang-bol. Iang-bol. Oke, berikutnya. Hangguk kok. Ada berapa? Oh, beda itu hangguk. Oh, hangguk ya, bukan hangguk ya. Okay. Bukan. Ada berapa total episode dalam film Goblin? Oh? Berapa episode ya? Akhirnya ku miliki. Kayaknya biasanya pastinya nggak segitu. jauh-jauh dari 16 sampai 20-an sih. Betul, 16 kayak Ci. 16? Oh bener? Iya. Satunya kehapus ya. Oke, ini gampang. Tadi sudah disebutkan soalnya. Siapakah karakter utama dalam film ini, dalam drama ini? Gak usah nunduk sedih gitu dong. Kayak gue nih kok kayak gak tahu apa-apa gitu. Padahal tadi udah disebutin, lupa lagi namanya siapa itu yang lawan mainnya kan. Oke, ada 3. Enggak, ada karakter si ininya, bukan nama aslinya. Oh, nama karakternya? Oke, yang pertama si Goblin si siapa yang malaikat baiknya itu loh. Ya baiknya itu. Oke, ada malaikat baik. Goblin, it's Goblin. Goblin, He is not an angel. Oke. Goblin, terus malaikat maut sama yang perempuannya itu aku lupa siapa namanya. Aduh, gue juga lupa. Ji-eun-tak. Aku masih ingat aku Ji-eun-tak. Itu nama perannya atau nama perannya? Kalau nama pemainnya Kim Go-eun. Oh, oke. Ji-eun-tak. Kayaknya aku harus lebih banyak menghafal nama-namanya Iya kayaknya dong. nih, harus nih kayaknya. Nggak cuma nonton di ceritanya doang ya. Tadi benar, Goblin. Yeay. Terus Ji-eun-tak sama siapakah nama si malaikat pencabut nyawa? Nama karakternya Lee Dong-wook di situ. Kan gak mungkin malaikat pencabut nyawa. Kamu pasti bacanya teksnya. Iya. Karena subtitlenya gitu kayak malaikat pencabut nyawa. Iya bener ya itu. Macam Kerasakti zaman dulu ya. Hai kakak apa? Kalau di itu kakak tertua. Hai kakak tertua gitu, bukan dong. Apa tuh? Nama dia punya nama di situ, bukan malaikat pencabut nyawa, enggak. Nyerah. Dia di situ berperan sebagai Wang Yo. Oke. Wang Yo. Wang Yo itu artinya malaikat pencabut nyawa bukan? Kayaknya nama karakter enggak sih harusnya? Artinya? Itu jadi namanya. Namanya. Penyabut nyawa itu kan karakter
sebutannya. Oh. Dia enggak, tapi emang di situnya dia selalu kayak gitu. Jadi kayak panggilannya tuh mereka pencabut nyawa. Iya. Gitu. Indonesia nya, teks Indonesianya gitu. Gitu. Oke lah, jadi Resort ini termasuk cukup Koreaan banget nggak nih? Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Lumayan goblin. Oke, yeay. Seru banget ngobrol sama Resort nih. Kayaknya kita tadi ditulisin kayak itu bintang tamunya tadi apa, kayak suruh dia yang jawab gini-gini, karena kalau ngobrol sama Resort tuh bawaannya tektok dan kita kayak ngobrol satu sama lain tuh kayak ini gitu. Jadi kayak saya lupa diri saya host di sini, bukan bintang tamu. So thank you so much for coming. Thank you. Resort. Sukses terus. Amin. Semoga bisa beneran tercapai ya. Amin. Syuting sama Lee Dong Wook. Jangan lupa diundang premiernya. Amin. So, 여러분, jangan lupa saksikan terus Pantengin Sarang Heo tentunya di Pantengin TV. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Bye bye.